Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kis. Asal dari Desa Telaga, RT 01, RW 01, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Mulai tertarik menanam anggur pada tahun 2018. Didasari dari kesukaan saya akan buah anggur dan suka dengan rasanya. Pertama kali saya menanam bibit anggur berasal dari Jakarta. Waktu itu di desa kami belum ada penghobi tanaman anggur. Kemudian karena masih belum punya ilmunya dan ketidaktahuan akan bagaimana cara menanam anggur yang baik, akhirnya pohon itu tidak bertahan lama dan mati. Saat ini yang ditanam ada 6, sekitar 6 varietas anggur, yaitu ada Ninel, Jupiter, Transfiguration, Gosvi, kemudian Dus Boskiping, dan Akademik. Media tanam untuk anggur saya pelajari dari berbagai referensi, yaitu dari YouTube dan dari komunitas penghobi anggur. Terdiri dari sekam bakar, sekam mentah yang sudah lapuk, kemudian lumpur dari kali, kemudian pupuk kandang atau pupuk, saya pakai pupuk kambing yang sudah fermentasi atau yang sudah seperti tepung itulah, udah hancur, itu yang kita pakai ya, perbandingnya 1:1. Kemudian itu ditimbun dulu, dibiarkan selama sebulan sampai itu tumbuh rumput sehingga bahwa itu tanda udah siap ditanami. Anggapan orang sekitar itu bahwa anggur tidak akan bisa tumbuh di Indonesia, khususnya di tanah daerah Telaga. Nah, atas hal itu kemudian saya penasaran, kenapa di daerah lain seperti Jogja atau Cilacap saya udah menemukan banyak di channel YouTube, mereka juga sukses menanam anggur dan bisa tumbuh bahkan berbuah sangat lebat. Maka dari itu saya mencoba terus belajar dan menggali sebetulnya apa sih kendala dan tantangannya, sehingga saya berkali-kali beberapa tanaman juga gagal dan ada yang mati. Kemudian saya coba lagi sampai saat ini sudah bisa tumbuh dan ada yang berbuah. Untuk rambatan kan ada beberapa macam, ada jenis tralis atau para-para. Nah, saya itu kan belajar tidak langsung dari orang, tapi ngelihat dari visual di YouTube gitu kan, atau siaran televisi. Dan itu inspirasinya trial and error gitu. Jadi saya pertamanya adalah menanam ala kadarnya, dibiarkan. Kemudian saya pakai para-para, pertama pakai bambu, tapi karena ilmunya belum ada sehingga perawatannya juga hampir tidak memadai, sehingga nggak sampai setahun tanaman itu mati. Kemudian menanam lagi sambil belajar lebih serius karena rasa penasaran saya, sehingga saya untuk memutuskan membuat sistem para-para dengan baja ringan dan plastik UV untuk atap supaya tidak terkena hujan langsung, tetapi masih bisa mendapatkan panas yang cukup. Konstruksi para-para ini yaitu dari baja ringan, karena di daerah Telaga dan sekitarnya kan banyak tukang atau spesialis baja ringan. Saya pesan, jadi tidak pakai online tetapi langsung ke tukang dan dibuatkan seperti apa yang saya inginkan, yaitu saya gambar dulu bentuknya seperti apa, kemudian mereka menyediakan semua dan dibangun sampai selesai. Untuk pemula, penghobi anggur yang akan baru mencoba memulai, sebetulnya tanaman anggur itu tidak serumit yang dibayangkan orang. Dengan cara yang sangat sederhana pun sebetulnya tanaman anggur sangat mungkin bisa tumbuh, walaupun misalnya rambatannya pakai bambu atau apapun itu. Yang penting ini adalah jenis tanaman yang merambat dan harus merambat, tidak boleh kelalaran kemana-mana. Itu prinsipnya. Begini Mas, untuk perawatan itu yang melakukan sehari-hari adalah istri di rumah, karena kebetulan saya juga menyamakan persepsi atau rasa kesukaan terhadap tanaman anggur itu kepada istri, dan akhirnya beliau juga mempunyai pandangan yang sama, passion yang sama terhadap anggur. Kenapa dia suka? Saya bawa ke tempat
tanaman anggur yang skala besar, yaitu di daerah Tambak atau Banyumas. Kemudian dia mulai tertarik sekali sehingga dia pengen seperti itu, karena di sana pun yang melakukan perawatan biasanya perempuan. Paling itu hanya perawatan standar aja, pemberi pemupukan itu kita sudah kasih jadwalnya bahwa seminggu sekali pupuknya ini itu ya, jadi sudah terarah, jadi dia tinggal melaksanakan saja. Ungkapan atau orang mengatakan bahwa tanaman anggur itu sulit dan perawatannya mahal karena harus beli pupuk ini pupuk itu, sebetulnya tidak, karena perawatan atau pemupukan anggur pada dasarnya itu bisa dari hal yang sangat murah. Saya menggunakan air leri atau cucian beras yang setiap pagi ibu atau istri memasak, itu sisanya jangan dibuang tetapi digunakan untuk menyiram tanaman atau bibit tanaman anggur. Itu akan menumbuhkan atau menyuburkan tanaman. Ayo berbondong-bondong menanam anggur di pekarangan yang kita punya, walaupun itu tempatnya tidak luas, tapi itu bisa kita maksimalkan dengan menggunakan planter bag. Dan untuk pemerintah desa, mudah-mudahan ke depan kampung kita sebagai salah satu tujuan wisata dari namanya Kampung Anggur, karena di daerah-daerah lain itu sudah dicanangkan oleh pihak komunitas atau pemerintah desa setempat. Mudah-mudahan ke Telaga suatu saat bisa menjadi produsen anggur dari penghobi-penghobi di wilayah atau lingkungan masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi kepada seluruh penonton, tidak segan-segan untuk memulai menanam anggur untuk penghijauan di sekitar kita dan penghobi yang bisa berpotensi menciptakan ekonomi yang baru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen YouTube Jadi Tahu.